Zara duduk di meja kecil di kamarnya. Sebuah ruang yang penuh dengan tumpukan buku, cangkir kopi setengah kosong, dan berbagai perangkat elektronik yang selalu hidup. Di layar ponselnya, sebuah notifikasi muncul, pembaruan dari teman di Instagram. Dengan sigap, ia membuka aplikasi itu, scroll feed-nya, melihat foto-foto terbaru teman-temannya yang sedang menikmati liburan atau hangout bersama. Semua terlihat sempurna, kehidupan yang tampaknya penuh kebahagiaan dan kesuksesan. Sebuah suara di dalam dirinya berkata, apakah aku juga harus seperti mereka? Namun, di balik kegembiraan yang terpancar di setiap foto dan cerita, Zara tahu bahwa dunia maya hanya memunculkan bagian-bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Mereka memilih untuk tidak menunjukkan kegagalan, ketidakpastian, atau perasaan kesepian yang sesekali datang menghampiri. Setiap kali ia membuka aplikasi media sosial, ia merasa seperti ada beban besar yang mengikutinya. Apakah dirinya sudah cukup baik, cukup sukses, cukup bahagia untuk dipamerkan ke dunia? Sebagai seorang mahasiswa yang sibuk mengejar gelar di bidang desain grafis, Zara sering merasa tertekan dengan standar yang dibangun oleh dunia maya. Di suatu sisi, ia sadar bahwa hidup di era digital ini membuat segala sesuatunya serba cepat dan instan. Koneksi dengan teman-teman bisa dilakukan dalam sekejap, informasi bisa diakses tanpa batas, dan segala sesuatu tampak begitu mudah didapatkan. Namun, di sisi lain, Zara merasa dunia digital ini telah menciptakan ekspektasi yang sangat tinggi, baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Setiap orang di media sosial tampak seperti menjalani hidup yang luar biasa, dengan pencapaian besar, kehidupan sosial yang tak ada habisnya, dan kebahagiaan yang terus melimpah. Semua itu terkadang membuat Zara merasa terasing dan kurang berarti, meskipun ia tahu bahwa kenyataannya tidak selalu seperti yang terlihat. Seperti kebanyakan generasi Z, Zara tumbuh dalam dunia yang sangat terhubung. Ia merasa selalu ada di bawah pengawasan, bahkan ketika ia hanya ingin menikmati momen tanpa tekanan. Ponselnya selalu ada di dekatnya, dan meskipun ia seringkali merasa ingin beristirahat dari dunia maya, ketergantungan pada teknologi tampaknya sudah mengakar begitu dalam. Dengan begitu banyaknya aplikasi media sosial, Zara merasa bahwa setiap menit yang berlalu adalah kesempatan yang hilang untuk menjadi lebih baik, lebih populer, lebih keren. Terkadang, Zara merasa terjebak dalam perangkap yang dibuat oleh dirinya sendiri. Ia memiliki impian besar untuk menjadi seorang desainer grafis terkenal, tetapi pada saat yang sama, ia juga merasa cemas setiap kali melihat seseorang yang lebih sukses darinya. Instagram, Twitter, dan TikTok seringkali menjadi sumber utama kecemasannya. Ketika melihat teman-temannya memposting pencapaian mereka, seperti mendapatkan pekerjaan magang di perusahaan besar atau mengupload foto dengan brand fashion ternama, Zara tidak bisa menghindari perasaan bahwa ia tertinggal jauh. Bahkan ketika ia sudah bekerja keras, tampaknya itu belum cukup untuk mencapai standar yang ada di dunia maya. Pagi itu, Zara melihat sebuah postingan di Twitter yang mengingatkan tentang tekanan mental yang datang dengan gaya hidup serba instan. Generasi Z, terjebak dalam dunia yang mengutamakan kesempurnaan, tulis seorang influencer yang sering ia ikuti. Tulisan itu menggelitik hatinya. Benarkah? Pikirnya. Apakah benar bahwa mereka yang tampaknya bahagia di dunia maya justru merasa cemas dan tertekan di balik layar? Zara tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia tahu bahwa setiap kali ia membuka aplikasi, ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang, seolah-olah kehidupannya tidak cukup berarti jika tidak dibagikan ke dunia. Namun, ia juga merasa ada keinginan untuk berhenti sejenak, untuk menjauh dari tekanan itu dan mencari kedamaian di dunia nyata. Keinginannya untuk hidup lebih sederhana, tanpa harus selalu berpacu dengan waktu atau membandingkan diri dengan orang lain, semakin kuat. Zara mulai bertanya pada dirinya sendiri, kenapa harus begitu banyak tekanan untuk tampil sempurna? Dunia maya memang menyajikan segala sesuatu dalam paket yang tampaknya sempurna. Instagram dengan filter-filter yang bisa mengubah penampilan seseorang menjadi lebih menarik, Facebook yang menjadi tempat untuk berbagi momen kebahagiaan, dan Twitter yang selalu memberikan opini tentang segala hal. Tetapi, Zara tahu betul bahwa di balik semua itu, ada banyak orang yang merasa tidak seimbang, tidak cukup, atau bahkan kesepian. Media sosial, meskipun menghubungkan kita dengan banyak orang, juga seringkali membuat kita merasa lebih jauh dari siapa diri kita sebenarnya.
Zara merenung sejenak. Mengapa dirinya merasa harus selalu menampilkan sisi terbaik? Mengapa ia merasa takut jika ada yang melihat sisi lemahnya? Bukankah kehidupan yang sebenarnya adalah tentang keseimbangan? Bagaimana kalau dunia maya hanya menciptakan ilusi bahwa segala sesuatu harus selalu terlihat sempurna? Namun, kenyataannya adalah bahwa setiap orang berjuang dengan masalahnya masing-masing, meskipun itu tidak selalu ditunjukkan di luar. Zara mencoba untuk tidak terlalu memperdulikan dunia maya untuk sementara waktu. Ia menutup ponselnya dan pergi berjalan-jalan. Terkadang, saat ia merasa terlalu banyak beban, sebuah langkah kecil di luar ruang digital bisa memberikan perspektif yang berbeda. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya menikmati setiap langkah yang ia ambil. Udara segar, suara burung yang berkicau, dan cahaya matahari yang menembus celah-celah pepohonan membuat hatinya terasa lebih ringan. Mungkin, hidup tidak harus selalu tentang apa yang orang lain lihat, pikirnya. Sesampainya di taman, Zara melihat seorang ibu tua yang sedang duduk di bangku dengan tenang. Mereka saling menyapa, dan tanpa sengaja, percakapan pun terjalin. "Apa yang kamu pikirkan, Nak?" tanya ibu itu. Zara tersenyum dan mulai menceritakan bagaimana ia merasa tertekan dengan dunia maya, dan bagaimana ia merasa selalu kalah dalam perbandingan dengan orang lain. Ibu itu tertawa kecil dan berkata, "Generasi muda memang sering terjebak dalam ilusi kesempurnaan, tetapi ingatlah, hidup itu bukan tentang bagaimana orang lain melihat kita. Itu tentang bagaimana kita merasa dengan diri kita sendiri." Kata-kata ibu itu membuat Zara terdiam sejenak. Selama ini, ia terlalu sibuk melihat hidup orang lain dan membandingkannya dengan kehidupannya sendiri. Ia lupa bahwa hidup ini bukan perlombaan. Ada banyak hal yang harus dinikmati tanpa perlu merasa khawatir apakah orang lain melihatnya atau tidak. Zara merasa ada sesuatu yang bergerak dalam dirinya setelah percakapan itu. Mungkin inilah waktunya untuk mulai lebih fokus pada perjalanan pribadinya, daripada terus merasa tertekan dengan ekspektasi yang ada. Zara menyadari bahwa dunia maya, meskipun penuh dengan godaan dan perbandingan, juga bisa menjadi tempat untuk berbagi inspirasi dan belajar. Tetapi ia harus lebih bijak dalam mengelola perasaan dan ekspektasinya. Dunia digital memang menyajikan kehidupan yang tampak sempurna, tetapi kenyataan tidak selalu seperti itu. Ia harus belajar untuk tidak membiarkan dunia maya mendefinisikan siapa dirinya. Hari itu, Zara merasa seakan-akan ada sedikit kedamaian yang mulai tumbuh dalam dirinya, sebuah kedamaian yang jauh dari layar ponsel dan dunia maya yang begitu menggoda. Dengan pikiran yang lebih jernih, Zara pulang ke rumah. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi langkah pertama adalah menerima kenyataan bahwa dunia maya hanya sebagian kecil dari kehidupan yang sebenarnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih bebas. Setelah pertemuan dengan ibu tua di taman, Zara mencoba untuk mengubah cara pandangnya terhadap dunia maya. Namun, dunia digital yang terus berkembang pesat ternyata tidak bisa begitu saja diabaikan. Setiap pagi, ia terbangun dengan kebiasaan untuk membuka ponselnya, memeriksa pesan, notifikasi, dan media sosial yang mengisi ruang pikirannya. Tidak peduli seberapa banyak ia mencoba untuk melepaskan diri dari perbandingan itu, seakan-akan dunia di luar sana menariknya kembali ke dalam lingkaran itu. Dalam banyak hal, Zara merasa seperti berada di dalam jebakan. Dunia maya menawarkan kenyamanan dan hiburan, tetapi di sisi lain, ia juga membawa kecemasan dan ketidakpastian yang terus mengusik pikirannya. Di kampus, Zara semakin merasa terasing. Semua teman-temannya tampak selalu sibuk dengan rutinitas mereka yang penuh pencapaian. Ada yang baru saja mendapatkan beasiswa besar, ada yang memenangkan lomba desain yang bergengsi, sementara yang lainnya membicarakan tentang rencana perjalanan mereka ke luar negeri. Zara mendengarkan mereka dengan penuh perhatian, tetapi di dalam hatinya, ada perasaan tidak enak yang terus menghantui. Ia merasa tertinggal, merasa seolah-olah dia sedang berjalan di tempat, sementara yang lainnya sudah jauh melangkah ke depan. Dalam sekejap, Zara kembali terjebak dalam perasaan cemas dan ragu. "Apakah aku cukup baik?" tanyanya dalam hati. Ia terus berusaha untuk tampil seolah-olah semuanya baik-baik saja, tetapi kenyataannya, ia merasa seperti berada di bawah tekanan besar.
Setiap hari, ia berjuang untuk tetap mengikuti perkembangan dunia yang serba cepat ini, tetapi kadang-kadang, ia merasa kehilangan arah. Setiap langkah yang diambil terasa seperti keputusan besar, dan setiap pilihan menjadi lebih sulit seiring berjalannya waktu. Dalam perjalanan menuju gelar sarjana, ada banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang telah ia tetapkan. Salah satu hal yang sangat mempengaruhi perasaan Zara adalah ketidakmampuannya untuk membebaskan dirinya dari rasa cemas yang datang dengan media sosial. Saat melihat postingan teman-temannya yang sedang menikmati kehidupan mereka, merasa seperti semuanya berjalan dengan lancar, ia semakin merasa bahwa hidupnya tidak cukup berarti. Apakah ia benar-benar sedang melakukan sesuatu yang luar biasa? Apakah karya-karyanya cukup berharga? Sebuah suara di dalam dirinya terus-menerus meragukan kemampuannya. Suatu sore, Zara duduk di meja makan malam sendirian. Ponselnya tergeletak di sampingnya, dan ia membuka Instagram. Sebuah foto baru dari temannya, Rina, muncul di layar. Rina baru saja merayakan ulang tahunnya di Bali, lengkap dengan foto-foto sunset yang indah dan caption yang mengisahkan betapa bahagianya hidupnya. Wow, kehidupan mereka luar biasa, pikir Zara. Ia teringat, Rina selalu tampak sangat percaya diri. Di media sosial, hidupnya seolah tanpa masalah, penuh petualangan dan kebahagiaan. Zara merasa seolah-olah Rina sudah memiliki segala yang ia inginkan, dunia yang sempurna, dengan teman-teman yang selalu ada, pencapaian yang terus bertambah, dan petualangan yang tiada habisnya. Zara mencoba menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa apa yang terlihat di media sosial bukanlah gambaran keseluruhan dari kehidupan seseorang. Namun, meskipun ia mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dunia maya hanyalah sebagian kecil dari kenyataan, ia tetap merasa kesulitan untuk menghindari perasaan tidak cukup. Ketika ia membuka aplikasi lain, seperti Twitter, ia melihat berbagai tweet tentang pencapaian orang lain. Seseorang baru saja mendapatkan pekerjaan impian, yang lain berhasil menyelesaikan proyek besar, dan ada yang membagikan cerita tentang betapa luar biasa karir mereka. Zara merasa semakin kecil, semakin jauh dari apa yang seharusnya dia capai. Pada saat yang sama, Zara merasa bingung dengan arah hidupnya. Dia ingin menjadi seorang desainer grafis yang sukses, tetapi di satu sisi, dia merasa kesulitan untuk menemukan jalan yang tepat. Dunia kreatif terasa penuh dengan kompetisi yang ketat, dan ia terus-menerus merasa bahwa karya-karyanya tidak cukup bagus. Ia seringkali membandingkan hasil kerjanya dengan karya-karya yang dipamerkan oleh para desainer ternama di Instagram atau Behance. Setiap kali ia mencoba untuk mengunggah karya desainnya, ia merasa tidak yakin apakah itu akan dihargai oleh orang lain. Terkadang, ia bahkan merasa cemas jika tidak mendapatkan cukup banyak likes atau komentar positif, dan itu membuatnya merasa lebih terasing. Semua itu hanya memperburuk perasaannya yang sudah kacau. Di kampus, situasi tidak jauh berbeda. Teman-temannya terus-menerus membicarakan proyek-proyek besar yang sedang mereka kerjakan, dan Zara merasa seperti dia tidak melakukan cukup banyak hal. Teman sekelasnya, Aditya, yang juga seorang mahasiswa desain grafis, seringkali membagikan cerita tentang magangnya di perusahaan-perusahaan besar dan betapa mengesankannya kesempatan itu. Zara tahu bahwa Aditya sudah memiliki banyak koneksi dan pengalaman di industri ini, tetapi ia tetap tidak bisa menghindari perasaan cemas dan iri. Apakah aku akan pernah mendapatkan kesempatan seperti itu? Pikirnya. Ketika Aditya mendekatinya dan mengajaknya untuk mengikuti sebuah acara networking yang akan diadakan minggu depan, Zara merasa bingung. Acara itu menawarkan kesempatan besar untuk bertemu dengan para profesional di industri desain grafis, dan Aditya meyakinkannya bahwa itu bisa menjadi peluang besar untuk mengembangkan karir. Namun, meskipun Zara tahu itu bisa menjadi kesempatan yang berharga, ia merasa tidak siap. Ia merasa bahwa ia masih belum cukup berpengalaman dan tidak memiliki cukup banyak koneksi untuk bergaul dengan orang-orang sukses di dunia desain grafis. Ketika melihat kembali ke layar ponselnya, ia melihat temannya yang lain, Rina, sudah merencanakan untuk mengikuti acara serupa dan merasa sangat percaya diri. Semua orang tampak memiliki jalan yang jelas, sementara Zara merasa tersesat. Pada malam hari, Zara duduk di depan laptopnya, mencoba mengerjakan tugas desain yang sudah menumpuk. Matanya lelah, dan meskipun ia sudah berusaha keras,
Hasil yang ia buat tidak pernah terasa cukup memuaskan. Ia menghabiskan berjam-jam di depan layar, merasa tertekan dan tidak tahu apakah pekerjaan itu benar-benar sesuai dengan standar yang diinginkan dosen atau klien. Suara notifikasi ponselnya kembali terdengar, dan ketika ia membuka aplikasi Instagram, ia melihat sebuah foto baru dari teman kuliahnya, Tio, yang baru saja memenangkan kompetisi desain yang bergengsi. Kenapa mereka semua bisa berhasil? Zara berpikir, kenapa aku merasa seperti ini terus-menerus? Di tengah-tengah kegelisahan itu, Zara tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Ia bisa memilih untuk terus terjebak dalam perasaan cemas ini, terus membandingkan dirinya dengan orang lain, atau ia bisa memilih untuk mencari jalan lain, jalan yang lebih jujur dan lebih sesuai dengan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa dunia digital bisa menjadi alat yang hebat, tetapi ia juga harus belajar untuk menggunakannya dengan bijak. Setiap kali ia membuka media sosial, ia merasa seperti terhubung dengan banyak orang, tetapi sebenarnya, ia merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Apa yang benar-benar penting? Pikirnya. Apa yang harus aku lakukan untuk merasa cukup baik, cukup bahagia, dan cukup puas dengan diriku sendiri? Zara tahu bahwa jalan untuk menemukan jawabannya tidak mudah. Ada banyak tekanan, baik dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Tetapi, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Hidup bukanlah tentang kesempurnaan atau seberapa banyak likes yang bisa didapatkan. Hidup adalah tentang perjalanan yang ditempuh, tentang bagaimana seseorang menghadapi tantangan, dan bagaimana ia bisa menemukan kebahagiaan dalam proses itu. Dengan perasaan campur aduk, Zara memutuskan untuk mengikuti acara networking yang diadakan minggu depan. Meskipun ia merasa cemas, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuka wawasan dan belajar. Mungkin, acara itu akan memberinya perspektif baru tentang dirinya sendiri dan karir yang ia impikan. Namun, satu hal yang ia pastikan adalah bahwa ia tidak akan lagi membiarkan dunia maya menentukan siapa dirinya. Zara ingin menemukan keseimbangan antara dunia digital yang penuh dengan godaan dan kehidupan nyata yang lebih sederhana dan lebih autentik. Setelah hari itu di taman, Zara merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Ia mulai mencoba untuk memberi jarak pada dunia maya, meskipun itu tidak mudah. Kehidupan generasi Z yang selalu terhubung dengan berbagai platform media sosial dan aplikasi komunikasi, menciptakan dunia yang penuh dengan suara-suara yang terus mengalir. Namun, meskipun dunia digital menawarkan kemudahan dalam berkomunikasi, Zara mulai merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Ia merasa terjebak dalam ekspektasi orang lain yang terus-menerus ia coba penuhi, bahkan jika itu berarti mengabaikan dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan meskipun Zara berusaha untuk fokus pada kuliahnya dan pekerjaan desain grafis yang sedang ia kerjakan, ada perasaan kosong yang terus menghantuinya. Bagaimana bisa seseorang yang selalu terhubung dengan begitu banyak orang merasa begitu kesepian? Itulah pertanyaan yang sering muncul di benaknya. Kehidupan yang selalu dipenuhi notifikasi, pesan, dan pembaruan status tampaknya tidak mampu memberikan kepuasan sejati. Semua itu terasa dangkal. Zara merasa bahwa dirinya terperangkap dalam dunia maya yang penuh ilusi, di mana orang-orang lebih banyak berbicara tentang apa yang mereka miliki dan lakukan daripada apa yang mereka rasakan. 3 minggu setelah percakapan dengan ibu tua di taman, Zara kembali ke kampus dengan perasaan campur aduk. Pada permukaan, semuanya terlihat baik-baik saja. Dia melanjutkan tugas-tugas kuliah, berinteraksi dengan teman-temannya, dan bahkan mulai mengerjakan proyek desain baru untuk sebuah klien lokal. Namun, di dalam dirinya, ada kegelisahan yang terus berkembang. Dunia yang terus berubah di luar sana, dengan tekanan untuk selalu tampil sempurna, membuatnya merasa semakin jauh dari siapa dirinya sebenarnya. Begitu banyak waktu yang dihabiskan untuk membandingkan dirinya dengan orang lain, tetapi Zara mulai menyadari bahwa itu bukan cara untuk menemukan kebahagiaan atau kepuasan dalam hidupnya. Suatu hari, ketika ia duduk di ruang belajar kampus yang sunyi, Zara membuka laptopnya untuk melanjutkan proyek desain yang sudah ia tunda. Namun, sebelum ia bisa menyentuh keyboard, matanya tertuju pada sebuah postingan di Twitter yang muncul di feed-nya. Seorang influencer desain terkenal sedang berbicara tentang pentingnya membangun merek pribadi, dan
menjadi unggul dalam industri kreatif. Pesan tersebut berbicara tentang bagaimana seseorang harus selalu memperbarui portofolio mereka, terus berinovasi, dan berjuang untuk mendapatkan perhatian di media sosial. Zara merasa seperti ada beban besar yang tiba-tiba jatuh di atas pundaknya. Dunia desain memang penuh dengan kompetisi, tetapi sekarang ia merasa semakin tertekan untuk selalu tampil sempurna, untuk selalu memiliki portofolio yang terus berkembang, dan untuk mendapatkan perhatian sebanyak mungkin dari dunia digital. Setiap postingan tentang keberhasilan orang lain hanya semakin menambah rasa cemas yang ia rasakan. Ia mulai meragukan kemampuannya sendiri. Apakah ia cukup kreatif? Apakah ia memiliki cukup banyak pengalaman untuk bisa sukses di industri ini? Namun, di saat yang sama, Zara juga merasa bahwa ada yang tidak beres. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu tentang bagaimana orang lain melihat kita. Setiap orang memiliki perjuangan dan tantangan mereka sendiri, tetapi tidak ada yang pernah menunjukkan sisi-sisi itu di dunia maya. Semua orang tampak sempurna, sementara kenyataannya, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi di balik layar. Media sosial seolah-olah menciptakan ilusi tentang kesempurnaan, dan Zara merasa semakin sulit untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Pada suatu akhir pekan, Zara memutuskan untuk memberi waktu untuk dirinya sendiri. Ia mematikan ponselnya, menutup laptopnya, dan pergi ke sebuah kafe kecil yang terletak di sudut kota. Tanpa gangguan dari media sosial atau pekerjaan, ia duduk di sana, menikmati secangkir kopi hangat, dan merenung. Dalam keheningan itu, Zara mulai berpikir tentang apa yang sebenarnya dia inginkan dari hidup ini. Apakah dia benar-benar menginginkan kesuksesan yang diukur dengan popularitas di media sosial? Apakah itu yang membuatnya bahagia? Atau, apakah kebahagiaan sejati terletak pada menjalani hidup yang lebih sederhana, lebih autentik, dan lebih berhubungan dengan dirinya sendiri? Ketika Zara duduk di kafe itu, ia mulai menyadari sesuatu yang penting. Dunia maya memang memberikan banyak keuntungan, tetapi tidak ada yang lebih berharga daripada waktu yang dihabiskan dengan orang-orang yang benar-benar peduli padamu, atau saat-saat ketika kita bisa menikmati hidup tanpa tekanan untuk selalu tampil sempurna. Zara merasa bahwa ia telah terlalu lama membiarkan dunia maya mendefinisikan siapa dirinya. Di media sosial, segalanya tampak bisa dikendalikan. Foto-foto yang sempurna, kehidupan yang penuh kebahagiaan, pencapaian yang dibagikan ke publik. Namun, di luar layar, kenyataan seringkali lebih kompleks dan penuh ketidakpastian. Zara menyadari bahwa dia harus lebih berhati-hati dengan cara ia menggunakan media sosial. Jika tidak, dia akan terus merasa terjebak dalam perbandingan yang tidak sehat. Bagaimana bisa seseorang merasa puas dengan hidup mereka jika mereka terus-menerus membandingkan diri mereka dengan orang lain? Bagaimana bisa mereka merasa bahagia jika mereka hanya fokus pada apa yang belum mereka capai, bukannya merayakan apa yang telah mereka miliki? Pada malam itu, Zara memutuskan untuk mengambil langkah pertama menuju perubahan. Ia membuka akun media sosialnya dan mulai menghapus beberapa aplikasi yang ia anggap tidak memberi dampak positif dalam hidupnya. Instagram, yang selalu membuatnya merasa cemas, ia nonaktifkan sementara. Twitter, yang penuh dengan perbandingan dan opini, ia hapus dari ponselnya. Zara tahu bahwa ini bukanlah solusi permanen, tetapi ia merasa ini adalah langkah yang tepat untuk memberi dirinya waktu dan ruang untuk menemukan kembali dirinya sendiri tanpa gangguan dari dunia luar. Beberapa hari setelah itu, Zara mulai merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Tanpa ponsel yang selalu mengingatkannya untuk memeriksa pembaruan atau notifikasi, ia merasa lebih fokus pada kehidupannya yang nyata. Ia lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya tanpa merasa tertekan untuk berbagi setiap momen di media sosial. Ia lebih terhubung dengan dunia sekitar, dengan buku-buku yang selama ini terabaikan, dengan pekerjaan desain yang benar-benar ia nikmati, dan dengan waktu-waktu tenang yang memberikan rasa kedamaian yang lama ia cari. Meskipun kadang-kadang rasa cemas kembali muncul, Zara mulai belajar untuk menanganinya. Ia tahu bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak orang yang melihat atau mengomentari apa yang kita lakukan, melainkan tentang bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri. Ia belajar untuk tidak lagi membiarkan ekspektasi orang lain mengendalikan hidupnya. Dunia maya memang menyuguhkan banyak godaan dan tekanan,
Tetapi Zara mulai merasa lebih kuat dalam menghadapi dunia yang penuh dengan distraksi ini. Zara tidak tahu apakah dirinya telah sepenuhnya mengatasi tekanan yang datang dari dunia maya, tetapi satu hal yang pasti, ia mulai belajar untuk menemukan keseimbangan. Setelah beberapa minggu melakukan refleksi diri, ia merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang datang. Dunia digital, yang dulu tampak seperti musuh, kini mulai dipahami sebagai alat yang bisa digunakan dengan lebih bijak. Media sosial bukan lagi sekadar tempat untuk berkompetisi dan membandingkan diri dengan orang lain, tetapi sebuah ruang yang bisa mendukung kreativitas dan hubungan yang lebih autentik dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang sama. Namun, perjalanan menuju keseimbangan itu tidaklah mudah dan penuh dengan godaan yang selalu muncul. Setelah memutuskan untuk kembali menggunakan Instagram dan platform sosial lainnya, Zara mulai lebih selektif dalam menggunakannya. Ia tidak lagi terjebak dalam kebiasaan untuk terus-menerus memeriksa notifikasi, atau merasa cemas jika tidak mendapatkan cukup banyak respons terhadap postingan yang ia buat. Sebaliknya, ia mulai fokus pada apa yang ingin ia bagikan, bukan untuk mencari pengakuan dari orang lain, tetapi untuk merayakan dirinya sendiri dan kemajuan yang telah ia capai. Setiap kali ia membuat karya desain baru, ia merasa bangga bukan karena jumlah likes yang didapatkan, tetapi karena itu adalah hasil dari usahanya sendiri, dari proses kreatif yang ia nikmati. Pada suatu malam, Zara membuka aplikasi Instagram dan melihat sebuah postingan dari temannya, Rina. Foto itu menampilkan Rina yang sedang duduk di sebuah kafe mewah di luar negeri, dengan latar belakang kota yang indah. Di bawah foto itu tertulis caption yang bercerita tentang betapa luar biasanya pengalaman liburan yang ia alami, lengkap dengan berbagai kegiatan menarik yang ia ikuti. Zara menatap layar ponselnya dan perasaan cemas kembali muncul. Meskipun ia tahu bahwa hidup di dunia maya seringkali dipenuhi dengan ilusi, ia tidak bisa menahan perasaan bahwa ia sedang tertinggal. Ia merasa seperti dunia terus bergerak maju, sementara ia masih terjebak dalam rutinitas yang tampaknya tidak pernah ada habisnya. Namun, kali ini, ia bisa meredam perasaan itu. Dalam benaknya, Zara berkata pada dirinya sendiri, "Ini bukan tentang apa yang mereka punya, ini tentang apa yang aku butuhkan." Ia mengingat kembali percakapan dengan ibu tua di taman beberapa waktu lalu, yang mengajarkan bahwa kehidupan tidak selalu tentang apa yang terlihat di luar sana, tetapi tentang bagaimana kita merasa dengan diri kita sendiri. Zara mulai menyadari bahwa membandingkan dirinya dengan orang lain hanya akan membuatnya merasa lebih buruk. Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda, dan itu adalah hal yang harus dihargai, bukan dipertandingkan. Zara melanjutkan untuk merayakan setiap pencapaian kecil dalam hidupnya. Meskipun ia belum berada di titik yang sama dengan teman-temannya yang telah meraih kesuksesan besar, ia merasa lebih puas dengan perjalanan yang ia jalani. Satu hal yang benar-benar ia pelajari adalah bahwa tidak ada gunanya merasa tertekan dengan pencapaian orang lain jika itu mengorbankan kebahagiaan pribadinya. Zara mulai menikmati momen-momen kecil dalam hidup, seperti berjalan-jalan di taman, berbicara dengan teman-teman secara tatap muka tanpa gangguan ponsel, dan merasakan kebahagiaan dalam setiap karya yang ia buat. Ia berhenti melihat dunia digital sebagai ukuran utama kebahagiaan, dan lebih banyak menghargai kenyataan yang ada di sekitarnya. Pada suatu pagi, Zara duduk di kafe kesukaannya, memegang secangkir kopi hangat, dan melihat keluar jendela. Ia merenung tentang perjalanan yang telah dilalui, tentang bagaimana ia bisa menemukan kedamaian di tengah dunia yang begitu cepat bergerak. Dunia maya mungkin memberikan banyak tekanan, tetapi ia tahu bahwa selama ia bisa tetap setia pada dirinya sendiri, ia akan mampu menemukan keseimbangan. Zara mulai berusaha untuk tidak membiarkan ekspektasi dari luar mempengaruhi cara pandangnya terhadap hidup. Dunia maya bisa menjadi tempat yang menyenangkan, tetapi itu bukanlah segalanya. Salah satu keputusan terbesar yang Zara buat adalah untuk lebih fokus pada kehidupan nyata, terhubung dengan orang-orang di sekitarnya tanpa harus merasa terbebani untuk membagikan setiap detil kehidupan di media sosial. Ia mulai lebih banyak berbicara dengan teman-temannya tanpa terganggu oleh ponsel, mendalami hobi-hobinya yang sudah lama terlupakan, dan menyisihkan waktu untuk diri sendiri. Ia menyadari bahwa kadang-kadang, kebahagiaan datang dari hal-hal sederhana yang tidak perlu ditunjukkan kepada orang lain. Zara mulai kembali menulis jurnal, sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan karena kesibukannya.
Menulis membantu Zara untuk mengekspresikan perasaan dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Pada suatu sore, Zara bertemu dengan Aditya, teman sekelasnya yang selama ini selalu menjadi panutannya dalam dunia desain grafis. Aditya mengajak Zara untuk minum kopi di kafe favorit mereka dan berbicara tentang perkembangan karir masing-masing. Seperti biasanya, Aditya menceritakan tentang proyek-proyek besar yang sedang ia kerjakan dan kesempatan-kesempatan menarik yang datang padanya. Zara mendengarkan dengan seksama, tetapi kali ini ia tidak merasa cemas atau minder. Ia merasa bahagia untuk Aditya, tetapi ia juga merasa bangga dengan kemajuan yang telah ia capai. Zara mulai bercerita tentang bagaimana ia telah belajar untuk menemukan kedamaian dalam hidupnya tanpa merasa tertekan untuk selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia mengungkapkan bagaimana ia mulai merayakan pencapaian kecil, menikmati proses kreatif dalam desain, dan lebih fokus pada hal-hal yang membuatnya bahagia. Aditya mendengarkan dengan penuh perhatian, dan ketika Zara selesai bercerita, Aditya tersenyum. "Itu luar biasa, Zara. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada apa yang orang lain capai, sehingga kita lupa untuk merayakan langkah-langkah kecil kita sendiri," kata Aditya. Percakapan itu memberi Zara perspektif baru. Ia menyadari bahwa meskipun dunia memang penuh dengan kompetisi, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memenangkan perlombaan atau memiliki lebih banyak daripada orang lain. Kebahagiaan datang dari menerima diri sendiri dan menghargai perjalanan yang telah dilalui, tanpa terjebak dalam perbandingan yang tidak sehat. Dalam perjalanan menuju keseimbangan ini, Zara tahu bahwa ia masih memiliki banyak hal yang harus dipelajari. Namun, satu hal yang ia pahami sekarang adalah bahwa kebahagiaan tidak datang dari validasi orang lain, melainkan dari rasa puas yang datang dari dalam diri sendiri. Satu malam, Zara duduk di depan layar laptopnya, membuka portofolio desain yang baru saja ia perbarui. Ia tersenyum melihat hasil kerjanya, bukan karena jumlah proyek atau klien besar yang telah ia raih, tetapi karena itu adalah hasil dari usahanya sendiri. Setiap desain, setiap detil, adalah karya yang benar-benar mencerminkan dirinya. Tanpa sadar, ia mulai menulis di jurnalnya tentang rasa syukur yang ia rasakan, bukan hanya untuk pencapaian, tetapi untuk perjalanan yang telah membawanya ke titik ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like kalau kamu suka, dan share ke teman-teman kamu yang juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, jangan lupa untuk komen di bawah, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.